Ya, Shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi, serta jemaat yang kami kasih GBI Keluarga Imat Rajani di Kota Bontang, dari Pulau Dewata, dari Taman Bloom Bedugul di Pulau Bali. Saya ingin menyampaikan mana sorga untuk Anda. Jika Anda melihat betapa indahnya tempat ini, tempat di mana dipenuhi dengan tanaman-tanaman, bunga-bunga, serta pepohonan yang serba hijau, dan begitu suburnya tempat ini. Saya teringat di Alkitab ada satu tempat yang sangat subur yang pernah Tuhan ciptakan dalam sejarah sepanjang zaman sebelum dosa itu ada, yaitu Taman Eden. Saya bisa membayangkan kalau ini aja sudah indah, apalagi Taman Eden pada saat itu. Begitu indah yang luar biasa. Tapi karena dosa, akhirnya tempat-tempat yang indah akhirnya bisa menjadi reruntuhan dan bisa menjadi tempat di mana akibat dosa itu dinyatakan. Dan saya percaya bahwa inilah masa-masa di mana pencurahan Roh Kudus double porsi akan diberikan, di mana Tuhan akan memulihkan Taman Eden yang baru di dunia ini, khususnya dalam kehidupan orang percaya. Saya percaya kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, maka hidup kita akan seperti Taman Eden. Tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana Tuhan menyatakan hadiratnya, dan seketika tempat di mana ada kehadiran Tuhan, di situ tempat itu akan menjadi tempat yang sangat indah. Ya, Anda lihat kincir angin yang indah di belakang saya itu, tempat di mana menunjukkan mata air dan tempat untuk menghasilkan sesuatu lewat putaran kincir air yang di dalam, khususnya untuk membangkitkan yang namanya perputaran air buat mengaliri pertamanan yang ada di daerah ini. Saya percaya waktu Roh Kudus hadir dalam hidup saudara adalah bagian di mana aliran-aliran air hidup itu mengalir dalam kehidupan saudara. Dan itu akan mengatur bagaimana kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Anda adalah Taman Eden. Ingat kekasih Tuhan, Taman Eden artinya the spot of His presence. Tempat areal hadirat Tuhan. Jadi Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Adam dan Hawa diciptakan di hadirat Tuhan. Jadi habitat kita adalah hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara karena Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah Tuhan mengajak kepada saudara untuk bisa menjadi pribadi yang selalu membawa suasana hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Di pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam studi perkuliahan Anda, atau juga dalam pelayanan pengembalaan kita, bahkan dimanapun Anda beraktivitas. Biarlah hadirat Allah itu selalu membawai dan mengayomi kehidupan kita, sehingga atmosfer hadirat Tuhan itu nyata, karena memang itu adalah habitat kita. Ibu-ibu, Anda akan tidak aman kalau suami Anda jauh dari Tuhan. Bapak-bapak, Anda akan menjadi suami yang tidak aman kalau istri Anda jarang beribadah atau jauh dari Tuhan. Karena kita ini diciptakan di hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka percayalah, hidup Anda akan bagaikan Taman Eden. Dimanapun kau ditempatkan, ada aliran air hidup seperti kincir itu yang mengalirkan air ke setiap tempat-tempat yang gersang sehingga itu menjadi subur. Sama seperti yang terdapat dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Iya, mungkin Anda menatap saya dan berkata, bagaimana kehidupan kami bisa menjadi seperti Taman Eden, seperti konsep Allah waktu Allah menjadikan Taman Eden pada awal mulanya. Ingatlah kekasih Tuhan bahwa kehidupan kita ini adalah bagian di mana Tuhan sangat mengasihi kita. Anda lihat gambar love ini atau gambar love ini bicara tentang kasih. Kasih itu adalah kasih yang tak terbatas, bukan kasih yang pakai isyarat. Itulah yang Allah miliki dalam kehidupan setiap kita. Nah, dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-35 dijelaskan bahwa kota-kota atau tanah-tanah yang tandus akan menjadi seperti Taman Eden. Kuncinya bagaimana kekasih Tuhan? Ternyata di ayat 33 dijelaskan pada saat Tuhan mentahirkan kita. Nah, itulah tempat di mana wadah Roh Kudus berdiam. Karena Roh Kudus nggak bisa berdiam bagikan aliran air hidup kalau hidup kita ini kotor atau wadahnya kotor. Itu makanya kita perlu untuk ditahirkan. Itu sebabnya mari berdoalah kepada Tuhan, berubahlah dalam kelakuan, sifat, dan tabiat kita. Mintalah pengampunan dengan iman kepada Yesus Kristus untuk pengampunannya dalam hidup kita, sehingga Dia mentahirkan kita dengan kuasa korban grafirat di kayu salib. Dan ketika kamu ditahirkan, maka secara otomatis Roh Kudus akan masuk dalam diri saudara. Dengan kasih yang besar, Dia akan membuat kehidupan Anda yang saat ini tandus, ekonomimu yang tandus, rumah tanggamu yang tandus, akan Tuhan buat bagaikan Taman Eden yang luar biasa. Bahkan kehidupanmu yang sepi, yang dijauhi orang,
orang sepertinya nggak berdampak. Kota-kota sepi bicara tentang bagaimana keadaan yang tidak punya pengaruh, keadaan yang diabaikan oleh orang. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu, engkau akan seperti Taman Eden, dan hidupmu akan menjadi seperti kubu pertahanan, di mana tempat di situ ada orang-orang yang berkumpul dan memberikan kepada saudara penyediaan. Karena nggak mungkin orang membuat kubu tanpa ada penyediaan. Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan saudara. Jika kita percaya kepada Tuhan dan percaya dikatakan oleh kitab suci, maka di dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, memancar begitu indah seperti air mancur ini. Fountain, spring of fountain, mata air yang memancar. Hidup Anda akan menjadi sebuah kehidupan di mana tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk kerajaan Allah dan bagi sesama. Dan itulah hidup yang menjadi berkat yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hentikanlah segala sesuatu yang sifatnya egois, yang akan merusak citra kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena engkau adalah Taman Eden. Tidak pernah ada taman tanpa air. Seperti Taman Bloom Garden ini. Tidak akan pernah ada taman tanpa ada air mancur atau pancaran air. Demikianlah kehidupan kita. Taman Edenlah hidup kita. Maka Tuhan juga akan memperlengkapi dengan pancuran air kehidupan, yaitu Roh Kudus dalam diri saudara. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi kerajaan Allah dan sesama. Haleluya. Kasih Tuhan itu dicurahkan buat kita itu double, Bapak Ibu kasih ya. Double porsi seperti simbol love ini, double love. Artinya Tuhan memberikan kasih yang tanpa batas bagi setiap kita. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, mari sebelum pengangkatan terjadi, mari datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tinggalkan semua tabiat-tabiat dosa. Jangan jadi istri simpanan, jangan jadi suami simpanan, jangan jadi orang yang menyimpan dengki, dendam, sifat pelit, tabiat buruk, kenajisan, percabulan, dan segala sifat-sifat dosa yang lain. Tinggalkan itu, minta Tuhan mentahirkan kehidupan saudara dengan kasih-Nya. Maka hidupmu akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidupmu akan bagikan Taman Eden, di mana engkau tidak akan mengalami ketandusan lagi. Ekonomimu diberkati, rumah tanggamu diberkati, bahkan hari depanmu pun dibuat Tuhan gilang gemilang, karena engkau adalah Taman Edennya Tuhan yang luar biasa. Cintailah hadirat Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam saudara, engkau akan memiliki rasa cinta yang luar biasa dan sungguh-sungguh akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan hadirat Tuhan senantiasa. Itu bukti Tuhan mencintai saudara. Kalau Tuhan mengasihi saudara, maka lihatlah semua yang engkau perlukan, semua yang engkau butuhkan, Tuhan akan sediakan dengan begitu ajaib, karena kasih-Nya double porsi bagi setiap kita. Haleluya. Ya, kekasih Tuhan, jemaat GBI Pasar Baru Betani Ministry di Kota Jambi serta GBI Keluarga Matrajani Kota Bontang yang sangat saya kasihi. Demikianlah kehidupan setiap kita. Jadi kalau saudara memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan, punya pertobatan, Tuhan menahirkan saudara, dan Tuhan memberikan kepada kita yang namanya Roh Kudus, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita bagaikan Taman Eden yang luar biasa. Itu mengubah bagian dari luar. Ingat kekasih Tuhan, jangan pernah menekankan penampilan dari luar. Bagi Tuhan itu nomor 2, bahkan bisa dibilang tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kehidupan yang memancar daripada kehidupan kita. Ingat tentang perempuan Samaria. Sebelum dia dipenuhi dan diberkati Tuhan, dibuat bagian taman Tuhan yang indah, dipakai Tuhan luar biasa, namanya Santa Potini, Yohanes pasal 4. Tuhan membenahi dari dalam dulu. Dia harus percaya kepada Tuhan dulu, lalu ditahirkan kehidupannya, ada pertobatan, dan yang luar biasa, di dalam dia mengalir aliran harian hidup, sehingga dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dari menyusahkan orang, merugikan orang, mempermalukan kerajaan Allah, dipakai jadi berkat bagi kerajaan Allah, dan jadi berkat bagi sesamanya. Luar biasa, ketika hidupnya menjadi Taman Eden, ditahirkan, dipenuhi Roh Kudus, hidupnya menjadi berkat. Untuk apa kita sukses secara materi kalau saudara tidak jadi berkat? Itu sebabnya gejala kesuksesan yang datang daripada Tuhan. Setan bisa kasih kesuksesan, tapi kesuksesan sejati itu datangnya dari Tuhan. Hidup Anda akan indah seperti taman Tuhan ini. Bunga-bunga di sini begitu indah kekasih Tuhan. Dipandang begitu indah, bahkan memberikan kesegaran, keharuman yang luar biasa. Demikian kehidupan saudara. Waktu Anda menjadi pribadi yang bagikan Taman Edennya Tuhan, hidup Anda akan indah dan harum. Itulah nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa dari Taman Bloom Dayu Garden ini di Pulau Dewata, Bali, supaya setiap kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah Taman Eden bagi setiap kita. Bawalah hadirat Tuhan kemanapun Anda pergi, maka lihatlah tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang sepi akan dibuat memancarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Rugi besar jadi anak Tuhan kalau di akhir zaman ini hidup Anda tidak memancarkan kemuliaan Tuhan, keindahan yang daripada Tuhan. Ingat, penciptamu maha indah, maka kita yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah adalah ciptaan yang indah juga. Haleluya. Dan seberkati doa saya untuk Anda sekalian. Salam dari Bloom Garden Pulau Dewata, Bali. Haleluya.